Perkenalkan, nama saya Devi Putriani, MPN 2019-23048. Pada sekarang ini, saya akan membuat video mengenai pendidikan kesehatan mengenai pneumonia. Singkat cerita, saya memiliki klien yang telah terdiagnosis pneumonia, sehingga saya akan melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan mengenai pneumonia terhadap klien dan keluarga klien. Sebelumnya, saya juga telah mengecek catatan keperawatan pasien dan saya juga telah melakukan cuci tangan. Bapak Santoso, Misi suster. mari Bu masuk. Ya. Silakan duduk Bu, mari Bu duduk. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Devi. Saya bekerja shift siang. Kalau boleh tahu, saya ingin konfirmasi sekali lagi, ibu ini dengan istrinya Bapak Santoso ya Bu? Iya suster, benar. Dengan nama Bu siapa? Saya Ibu Nadisa. Ibu Nadisa. Istrinya Bapak Santoso ya Bu? Iya. Apakah Ibu sudah tahu kalau Bapak suami Ibu ini terdiagnosis pneumonia? Iya suster, Sudah tahu, baik kalau begitu. Baik Bu Nadisa, karena Ibu sudah tahu, di sini saya sebagai perawat Devi ingin memberitahu atau ingin menginfokan, ingin mengedukasi Bu Nadisa sebagai perwakilan dari keluarga klien dari Bapak Santoso mengenai pneumonia ya Bu. Iya. Sebelumnya, apakah ini pertama kalinya dari kerabat Ibu atau keluarga Ibu terkena pneumonia? Iya suster. Oh ya, kalau begitu, apakah sebelumnya Ibu ada gambaran mengenai apa sih itu pneumonia Bu? Sebenarnya belum ada sih suster. Saya juga masih agak bingung. Oh baik, kalau begitu saya konfirmasi sekali lagi, ini merupakan penyakit pertama kali ya Bu, dan Ibu belum mengetahui apa-apa tentang pneumonia, seperti itu ya Bu? Iya. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan apa pneumonia ini. Pneumonia ini merupakan salah satu jenis penyakit yang menginfeksi sistem pernafasan ya Bu. Ada penyakit lainnya seperti PPOK, asma, dan penyakit lainnya. Nah, karena suami Ibu, Bapak Santoso ini terkena pneumonia, jadi pneumonia ini merupakan penyakit infeksi paru-paru Bu, yang mengenai atau mengganggu saluran pernafasan suami Ibu. Biasanya infeksi ini disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme ini adalah seperti bakteri, virus, jamur, seperti itu ya Bu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pneumonia ini juga terbagi menjadi 3 klasifikasi Bu. Akan saya perhatikan ya Bu. Nah, yang ini Bu, pneumonia. Ini tadi definisinya Bu, yang Ibu definisi pneumonia itu adalah infeksi pada paru-paru. Lalu klasifikasi dari pneumonia itu dibagi menjadi 3 Bu. Jadi yang pertama itu ada community acquired pneumonia, singkatannya CAP. Lalu yang kedua itu ada hospital acquired pneumonia, singkatannya HAP. Dan yang ketiga ada ventilator acquired pneumonia, singkatannya tuh FAP. Jadi dari 3 klasifikasi ini juga berbeda-beda Bu, alasan kenapa infeksi ini terjadi. Pertama, yang community acquired pneumonia CAP ini merupakan penyakit pneumonia yang terjadi di luar lingkungan rumah sakit atau di masyarakat, di lingkungan tempat tinggal Ibu Nadisa dan Bapak Santoso tinggal. Jadi terinfeksinya karena di lingkungan masyarakat. Lalu untuk klasifikasi yang kedua ya Bu, di sini ada hospital acquired pneumonia atau singkatannya HAP. Kalau ini tuh infeksi yang terjadi karena kesalahan dari rumah sakit atau karena infeksi yang terjadi di rumah sakit. Jadi itu seperti contohnya misalnya ada seseorang pasien yang dirawat di rumah sakit selama 4 hari atau 5 hari. Nah, setelah dia pulang, dia terkena infeksi pneumonia. Nah, ini dari hospital ini masuk ke klasifikasi hospital acquired pneumonia itu. Sedangkan untuk yang klasifikasi yang ketiga, ventilator acquired pneumonia atau singkatnya FAP ini yaitu pneumonia yang disebabkan di rumah sakit juga Bu, tapi bagi pasien yang terpasang ventilator. Jadi bedanya dari ventilator acquired pneumonia sama hospital acquired pneumonia ini, bedanya kalau yang ventilator ini sama-sama di rumah sakit nih, 2 klasifikasi ini sama-sama di rumah sakit Bu, tapi bedanya ventilator itu khusus pasien yang dipasang ventilator. Ventilator itu alat bantu pernafasan yang menggunakan mesin, seperti itu Bu. Sedangkan yang hospital acquired pneumonia ini dirawat di rumah sakit tapi pasien tidak menggunakan ventilator, seperti itu Bu.
Dan menurut dari diagnosis dokter, diagnosis medis yang diterima suami ibu, Bapak Santoso yang sekarang lagi dirawat di ICU untuk diberikan oksigen, bantuan terapi oksigen itu, yang saya lihat suami ibu Bapak Santoso itu masuknya ke ini Bu, Community Acute Pneumonia atau singkatnya CAP. Karena pertama kali masuk ke dalam rumah sakit, pas diperiksa, melakukan pemeriksaan fisik, terus pemeriksaan penunjang lainnya, dinyatakan sudah infeksi pneumonia. Maka dari itu penyebabnya di tempat lingkungan ibu tinggal, mungkin seperti terinfeksi virus atau apapun itu ya Bu. Lalu selanjutnya ada tanda dan gejalanya Bu, seperti yang bisa dilihat dari poster ini Bu. Badannya menggigil, batuk, terus suhunya tinggi, demam, dan sesak nafas. Terkadang batuknya juga mengeluarkan sekret atau susah, seperti itu Bu. Nah, seperti yang dilihat dari kondisi suami ibu sebelum masuk rumah sakit kan, kondisinya kan demam ya Bu, dan juga susah bernafas ya Bu. Iya. Gitu ya Bu. Lalu penyebabnya, nah seperti yang sudah tadi saya singgung di awal Bu, penyebabnya itu disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini yang tadi sudah saya katakan ada virus, bakteri, jamur, seperti itu Bu. Dan juga ada faktor penyendirinya atau faktor resiko yang lainnya itu seperti mungkin merokok atau penyakit kronis lainnya. Penyakit kronis lainnya itu misalnya seperti suami ibu memiliki riwayat penyakit seperti PPOK atau asma. Nah, biasanya kalau orang-orang yang memiliki riwayat penyakit kronis lainnya itu bakal lebih mudah Bu untuk terkena infeksi pneumonia seperti ini. Lalu faktor resiko lainnya itu seperti ini Bu, malnutrisi. Semisal kalau suami ibu malnutrisinya kurang atau kurang nutrisi, misalnya kurang protein atau kurang apapun, itu bisa menyebabkan infeksi juga, lebih mudah terinfeksi virus, bakteri, ataupun jamur, seperti itu ya Bu. Lalu selanjutnya yaitu faktor resikonya yang lainnya itu ada gangguan sistem kesehatan tubuh. Semisal nih ada penyakit kan Bu, ini yang gangguan imun tubuhnya kurang seperti HIV, AIDS, itu biasanya orang-orang yang memiliki imunnya yang kurang tuh lebih mudah Bu terkena infeksi virus, seperti itu ya Bu. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada pencegahan. Nah, di sini pencegahannya itu ada 3 sih Bu, tapi dari peneliti lainnya itu juga memiliki pencegahan lainnya, tetapi yang akan saya beri edukasi di sini adalah yang pertama yaitu pemberian vaksin. Nah, biasanya pemberian vaksin pneumonia ini sebenarnya tidak wajib sih Bu, tetapi bagi beberapa orang yang bila ingin diberi vaksin untuk pencegahan pneumonia juga boleh. Jadi vaksin untuk pneumonia ini ada 2 Bu, yaitu PCV, pneumonial conjugate version, itu biasanya diberikan pada umur balita atau anak-anak di bawah umur 2 tahun. Di atas 2 tahun juga bisa, dan pada orang-orang dewasa juga bisa Bu untuk diberikan vaksin PCV ini Bu. Nah, dan biasanya vaksin jenis PCV ini itu dia bisa melawan sekitar 13 bakteri, seperti itu Bu. Lalu vaksin yang kedua itu namanya PPV Bu. Nah, sedangkan vaksin yang PPV ini bisa melawan sehingga 23 bakteri Bu. Dan sebenarnya vaksin ini tuh bertahap Bu. Nah, yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, PCV ini adalah pada tahap pertama, mungkin pada masa tahap umur 2 tahun atau di atas 2 tahun. Setelah itu tahap kedua bisa menggunakan atau melanjutkan vaksin dengan namanya PPV Bu. Seperti itu ya Bu. Nah, kalau begitu karena sudah saya jelaskan, jadi bagaimana Bu? Apakah Ibu sekarang sudah mengerti mengenai pneumonia? Saya sudah mulai memahaminya, suster. Saya juga sudah paham. Baik, kalau begitu untuk mengecek apakah Ibu sudah sedikit paham, saya akan memberikan sedikit evaluasi ya Bu, untuk melihat seberapa Ibu paham edukasi yang saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, tadi saya sempat menjelaskan kan apa itu pneumonia. Nah, Ibu bisa sebutkan definisi dari pneumonia itu apa Bu? Kalau yang saya tangkap itu, pneumonia itu adalah infeksi paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau juga jamur, suster. Oke,
Baik Bu, betul sekali. Terima kasih Bu atas jawabannya. Yang saya lihat dari jawaban Ibu bisa menangkap materi yang saya berikan dengan baik dan benar. Lalu untuk evaluasi terakhir, saya akan memberikan pertanyaan yang terakhir ya Bu. Untuk gejala, apa Bu tadi tanda-tanda dan gejala dari pasien atau klien pneumonia Bu? Yang saya tangkap itu seperti mual, suster, terus demam, suhu badannya tinggi, ada batuk juga, terus muntah-muntah juga, suster. Baik, kalau begitu sudah bagus Bu, sudah betul. Berarti ini menandakan Ibu dapat memahami edukasi saya dengan baik ya Bu. Kalau begitu selanjutnya untuk evaluasi jangka panjang, mungkin selama menunggu suami Ibu yang sedang berada di ruangan yang sedang diberikan saturasi oksigen untuk meningkatkan saturasi oksigennya, mungkin nanti untuk evaluasi jangka panjangnya saya akan sedikit menghimbau atau memantau ya Bu bagaimana cara pencegahan dengan baik. Baik, sekian edukasi yang bisa saya berikan Bu. Nanti seperti yang sudah saya katakan, saya akan memantau apakah Ibu dapat melakukan pencegahan dengan baik seperti pemberian vaksin untuk jangka waktu selanjutnya dan juga menjaga imunitas tubuh seperti berolahraga atau aktivitas ya Bu, seperti itu. Kalau begitu edukasi saya cukupkan sampai di sini ya Bu. Sekarang Ibu bisa kembali menemani suami Ibu yang ada di ruangan yang sedang diberikan terapi oksigen ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga edukasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat ya Bu. Baik, suster, terima kasih. Mari saya antarkan keluar ya Bu. Mari Bu. Terima kasih, suster. Terima kasih ya Bu.